para anggota BAN PDM yang saat ini hadir, yang sangat saya hormati, Bapak, Ibu, para asesor sekalian, senior-senior saya yang sangat saya hormati, serta tim sekretariat yang saya cintai dan saya banggakan. Rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberi sehat, diberi sempat untuk bersama-sama silaturahim melalui Zoom dalam rangka koordinasi pelaksanaan akreditasi BAN PDM Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua BAN PDM bahwa akreditasi visitasi yang direncanakan kemudian muncul kuota baru ini akhirnya menjadikan rapat hari ini dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di awal sebagaimana disampaikan Ketua BAN PDM tadi oleh Bapak Dr. Sugiman bahwa di awal tahun BAN PDM kita ini Jawa Tengah, kuota visitasi kita itu hanya 53 satuan pendidikan. Dan kemudian sudah muncul kebijakan bahwa seluruh satuan pendidikan tidak ada defisit yang belum terakreditasi, yang kemudian semuanya dilakukan perpanjangan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kebijakan Kementerian Keuangan dan juga BAN PDM Pusat, ternyata ada pembukaan blokir anggaran yang akhirnya memberikan ruang kepada BAN PDM untuk melaksanakan visitasi di satuan pendidikan di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tak share screen PPT ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama yang sudah disampaikan oleh Ketua BAN PDM bahwa pemerintah telah membuka sebagian besar dana program akreditasi yang telah diblokir beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu konsekuensi dari pembukaan blokir ini maka berimplikasi terhadap perubahan program akreditasi untuk kembali kepada rancangan awal. Jadi di awal tahun Bapak Ibu sekalian, BAN PDM itu sudah membuat rancangan bahwa kita itu ada visitasi. Namun tiba-tiba ujuk-ujuk, nah, ada kebijakan bahwa tahun ini tidak ada visitasi. Nah, meskipun kuota yang diberikan ya sekitar 50% dari tahun kemarin, namun demikian sedikit lega. Dari sekitar 5 ribuan yang kita visit, ya itu 50% dari tahun kemarin itu paling tidak BAN PDM Jawa Tengah dan Bapak Ibu asesor di tahun ini ada kegiatan untuk melaksanakan visitasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka BAN PDM Provinsi melakukan koordinasi dengan BAN PDM Pusat untuk merancang program pelaksanaan akreditasi di tahun 2025 sebagai program susulan ini. Ya, meskipun ini berada di hampir mid tahun, pertengahan tahun, namun demikian ini lumayan membuat kita menjadi lega. Bapak Ibu asesor juga akhirnya ada kegiatan, paling tidak itu kegiatan itu akhirnya mengasah instrumen yang selama ini sudah kita kuasai, itu akhirnya bisa diasah kembali, bisa diingat kembali di dalam pelaksanaan visitasi
yang akan dilaksanakan meskipun jumlah itu tidak sama dengan tahun kemarin. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti di akhir tahun biasanya kita dapat tambahan kuota, ya mungkin 1.000, mungkin 2.000 seperti tahun kemarin. Oleh karena itu ya dengan 5.000-an kuota yang diberikan itu, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, beberapa kebijakan penting setelah dilakukan pembukaan blokir anggaran. Yang pertama adalah terjadi perubahan kuota visitasi dari 2.000 satuan pendidikan kuota nasional menjadi 38.059 satuan pendidikan. Nah, itu meningkat 18 kali. Yang mencakup PAUD itu 25.001 satuan pendidikan, kesetaraan 4.671, dan Dasmen ada 8.387 satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, visitasi PAUD tahun 2025 ini masih menggunakan instrumen lama. Jadi pelatihan yang akan dilaksanakan secara daring besok itu digunakan untuk tahun 2026. Untuk tahun 2025 ini masih menggunakan instrumen lama. Sehingga diharapkan visitasi sudah bisa dilakukan pada pertengahan bulan Juli atau setelah tahun ajaran baru. Kalau di bulan Juli akhir kan sekolahan masih libur. Kemudian yang sambil menunggu tahapan akreditasi atau tahapan visitasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Ban PDM Provinsi Jawa Tengah melalui POJA-PAUD, Bu Hesti dan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, visitasi program kesetaraan dan sekolah madrasah menunggu penyempurnaan instrumen agitasi tahun 2024. Jadi kemarin setelah visitasi Dasmen atau SM dilakukan di tahun 2024 itu ternyata kan banyak masukan yang diberikan dari Ban PDM Provinsi pada Ban PDM Pusat yang akhirnya masukan itu direspon dengan baik, yang kemudian ada dimunculkan atau dilakukan penyempurnaan instrumen agitasi tahun 2024. Yang keempat adalah karena ini kita akan segera melakukan tahapan tentang visitasi, maka perlu segera dilakukan validasi asesor PDM yang masih layak untuk dibebaskan visitasi. Yang kelima adalah Ban PDM akan melakukan pelatihan asesor untuk penggunaan instrumen agitasi 2024 versi penyempurnaan. Iya, biar kompak lebih kompak. Ini untuk yang Dasmen. Kemudian yang selanjutnya adalah Ban PDM Provinsi bersama-sama dengan PPK dan tim sekretariat mempersiapkan program kerja dan revisi anggaran dan juga MOU. Tentunya ini berkaitan dengan akreditasi agar bisa segera dilaksanakan. Khusus Pak yang Pak Imron, non sewu, PPT-nya nggak jalan, Pak. Oh, nggak jalan? Iya, Pak. Oh, gitu ya. Yes, sebentar. Sekarang jalan nggak? Belum itu, Pak. Belum. Nah, sudah. Ya, matur nuwun Pak Imron. Sekarang sudah. Sampun, Pak. Sekarang jalan ya. Pak. Terima kasih Bu Hesti. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan berkaitan dengan sasaran visitasi akreditasi di tahun 2025 setelah dilakukan pembukaan blokir. Jadi secara keseluruhan PAUD itu ada 25.001,
kesetaraan itu ada 4.671, sekolah atau madrasah itu 8.387, kemudian jumlah keseluruhannya ada 38.059. Ini sekedar memberitahukan saja Bapak Ibu sekalian kuota nasional seperti itu. Nah, yang kemudian apa kriteria sasaran visitasi untuk PAUD di tahun 2025? Program sasaran visitasinya adalah penuntasan visitasi PAUD yang belum pernah diakreditasi. Jadi yang BT belum terakreditasi. Kemudian yang kedua adalah kriteria sasaran visitasinya PAUD sasaran pertama kali. Jadi ya yang belum pernah terakreditasi. Dan yang kedua adalah untuk kesetaraan tahun 2025 adalah program penuntasan visitasi program kesetaraan yang belum pernah diakreditasi. Kriteria sasaran visitasinya adalah program kesetaraan yang belum pernah diakreditasi, termasuk program kesetaraan yang memperoleh akreditasi sementara C di tahun 2025. Yang kemarin ini. Kemudian selanjutnya, untuk sasaran visitasi dasmen atau sekolah madrasah, yang pertama adalah yang belum terakreditasi atau sasaran baru, yaitu sekolah madrasah yang memiliki kelas akhir di tahun ajaran 2024-2025 yang memperoleh sertifikat sementara C tahun 2025. Termasuk dalam hal ini adalah SPK. Dan yang selanjutnya adalah sekolah atau madrasah yang akan memiliki kelas akhir di tahun 2025 tahun 2026. Kemudian kriteria kedua adalah tidak terakreditasi atau TT 2 tahun atau lebih, termasuk dalam hal ini adalah SPK. Yang ketiga, reakreditasi masa berlaku 2024 yang tidak divisitasi, yang memperoleh SK perpanjangan sementara, termasuk dalam hal ini adalah SPK. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah yang keempat, reakreditasi yang habis sertifikatnya di tahun 2025, yang kinerjanya selama 2 tahun terakhir berdasarkan analisis data asesmen nasional menurun. Yang selanjutnya, satuan pendidikan yang memiliki kinerja meningkat dapat mengusulkan untuk divisitasi ulang untuk perbaikan peringkat akreditasi. Kemudian yang kelima adalah semua SPK yang habis sertifikat tahun 2024 dan 2025 menjadi sasaran visitasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ke poin nomor 4 poin B ini baru diberlakukan sekarang. Jadi pemerintah atau Bahan Pusat mulai memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk mengajukan akreditasi ulang dalam rangka perbaikan peringkat akreditasi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah, sasaran visitasi tiap di Jawa Tengah itu adalah untuk PAUD 4.313, kesetaraan 337, sekolah madrasah 248, dan semua jumlah keseluruhannya adalah 4.898. Mohon izin Pak Imron. Maaf Pak, PPT-nya di slideshow mawon Pak, soalnya nggak jalan dari tadi Pak. Oh, ini sudah slideshow ini Mbak. Pak Imron izin share dari sini, Ripon Mbak. Oh, nggak apa-apa, silakan.
Iya, Situ, biar situ dibantu aja. sama Mas Adi. Oke, Makasih ya, Pak. Ya, ini sudah saya slideshow dari tadi. Kok bisa ya? Oke, lanjut Mas Adi. Oke, lanjut sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah persiapan visitasi untuk PAUD. Oke, lanjut Mas. Sasaran akreditasi PAUD di tahun 2025 sebagaimana tadi saya sampaikan, jumlahnya adalah 4.313 satuan pendidikan. Dari 4.313 itu jadi ini terbagi menjadi beberapa bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada untuk Jawa Tengah. Oke, lanjut Mas. Lanjut saja. Terus yuk lanjut. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Untuk tahapan akreditasi PAUD di Jawa Tengah, ini yang pertama adalah sosialisasi dilakukan di bulan Mei Juni, kemudian pengisian Sispena itu di bulan Juli, Agustus, September, kemudian nanti KPA itu di Juli, Agustus, September, kemudian nanti visitasi itu ada di bulan Agustus, September, Oktober. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi nanti mulai sekarang barangkali perlu diagendakan betul, ya meskipun jumlah satuan pendidikannya tidak begitu banyak, namun saya yakin akan menyita waktu Bapak Ibu sekalian di dalam kesehariannya. Oleh karena itu mulai dari KPA dan kemudian visitasi, ya terutama di visitasi di Agustus, September, Oktober ini mohon bisa luangkan dengan baik waktunya agar nanti tidak berbenturan, tidak bertabrakan dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi, itu nanti di bulan September, Oktober, November. Nah, diharapkan nanti di bulan November itu dalam tanda kutip ketika nanti tidak ada tambahan kuota, bulan November itu seluruh proses bisnis akreditasi sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai. Sehingga di bulan Desember itu nanti pelaporan dan juga penataan dokumen itu bisa dilaksanakan, dan sehingga penataan dokumen bisa dilaksanakan di bulan Desember, dan di bulan Januari 2026 ini sudah tidak mengerjakan lagi kegiatan di tahun 2025. Ini Bapak sekalian. Oleh karena itu setelah visitasi dilaksanakan, monggo nanti hal-hal yang berkaitan dengan dokumen bisa diselesaikan dengan baik, dikirim ke Ban PDM, sehingga nanti Ban PDM di 1 bulan itu bisa menyelesaikan dokumentasi untuk dokumen-dokumen akreditasi. Karena memang sebagaimana tahun kemarin kita menata atau mengarsipkan dokumen itu dan betul-betul berbulan-bulan. Dari bulan Januari itu baru selesai di bulan ini Bapak Ibu sekalian. Di bulan bulan Mei, pertengahan Mei kemarin baru selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika nanti dokumen-dokumen itu bisa segera diberesi, dikirim ke Ban di bulan Oktober itu nanti
kita harapkan nanti di tahun 2025 akhir itu seluruh proses bisnis kegiatan visitasi tahun 2025 juga selesai, sehingga di tahun 2026 nanti ya sudah menjalankan kegiatan yang tahun 2026. Itu Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting di dalam konteks akreditasi adalah di lini masa, di waktu bagaimana tahapan akreditasi itu dilaksanakan. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, ini masih ada, tadi oleh Pak Ketua sudah disampaikan bahwa instrumen yang digunakan akreditasi PAUD di tahun 2026 menggunakan instrumen lama. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu, insya Allah cukup Mbak Erma dan teman-teman sekalian. Oke, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Erma dan Bu Hesti. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imron MA, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Untuk pemaparan yang selanjutnya adalah terkait dengan tindak lanjut akreditasi PAUD yang akan disampaikan oleh anggota BNPDM, yaitu Ibu Wilujeng Hesti.